Alumni kami banyak yang menjadi nakoda kapal di Eropa, ya di Belanda, di Jerman. Kemudian ini baru aja kami dapat informasi ada yang sudah bekerja di Kanada, di Venezuela, ya di Brasilia, dan hampir ada di berbagai macam negara. Dan rata-rata mereka setelah menjadi nakoda kapal, mereka kemudian kembali menjadi dosen di Universitas Maritim. Jadi dosen-dosen kami ini, dosen-dosen yang ada sekarang ini di Unimar itu rata-rata di depannya pasti ada gelarnya kapten. Kalau gitu ada gelarnya kapten, kapten misalnya Sutini, itu salah satu nakoda kapal wanita yang dimiliki Indonesia saat ini menjadi dekan di Fakultas Kemaritiman. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mengayu bagio para rektor di Indonesia, baik negeri maupun swasta, yang mulai bertugas tahun 2024. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, juga akan kami buka. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang senior, yaitu Profesor Insinyur Yohanes Huta Barat, MSc PhD, yang saat ini menjadi Rektor Unimar Amni Semarang. Apa kabar, Prof? Kabar baik, sehat selalu. Ya, Prof. Yohanes Huta Barat ini lahir di Semarang tahun 1951. S1 diselesaikan di Fakultas Peternakan dan Perikanan Undip. Kemudian S2 di University of Stirling, Inggris. Dan S3 juga dilanjutkan di universitas yang sama. Sekarang menjadi Guru Besar Emeritus Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Kemudian dosen S3 di program Doktor Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip, penguji S3 di Universitas Brawijaya, IPB, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin Makassar. Mulai menjadi Rektor Unimar Amni Semarang 29 Februari 2024. Prof, mungkin supaya nggak kelewatan, walaupun singkat, bisa diceritakan perjalanan panjang mengabdi di dunia perguruan tinggi sampai saat ini. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Jadi yang pertama, sejak saya selesai mengikuti pendidikan S1 di Fakultas Peternakan dan Perikanan tahun 76, saya menjadi dosen pada jurusan perikanan, Fakultas Perikanan dan Fakultas Peternakan dan Perikanan Undip. Kemudian sejak saat itu saya mengembangkan karir. Ya, selanjutnya karena menjadi seorang dosen, maka dituntut untuk perlu meningkatkan kualifikasi, baik untuk kualifikasi akademik maupun kualifikasi kompetensi lainnya. Jadi saya kemudian melanjutkan untuk pendidikan S2 dan pendidikan S3 di University of Stirling yang di Inggris, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang. Ya, di dalam perkembangan karirnya, saya kemudian dipercaya untuk menjadi
sekretaris Senat di Universitas Diponegoro, kemudian menjadi Kepala Pusat Pengembangan Teknologi di Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, dan kemudian juga saya diminta untuk menjadi pembantu Rektor 1 di Universitas Semarang. Ya, kita ketahui bersama bahwa Universitas Semarang itu adalah universitas yang didirikan oleh alumni Universitas Diponegoro. Ya, sebenarnya yang benar didirikan oleh Ikatan Alumni Universitas Diponegoro. Ya, saya menjadi pembantu rektor 1 di sana selama 2 periode. Ya, 2 periode tahun 8 tahun. Selanjutnya saya kembali ke Undip. Saya kemudian diminta untuk menjadi dekan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, itu pun juga selama 2 periode. Ya, selama 8 tahun. Kemudian setelah saya tidak menjadi dekan, saya kemudian diminta untuk menjadi ketua program studi pasca sarjana, ya, magister sumber daya pantai di pasca sarjana Undip. Di sela-sela jabatan akademik saya juga dipercaya untuk mengikuti Lemhanas, ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, di mana Lemhanas itu saya mengikuti yang namanya kursus singkat angkatan, jadi hanya 3 bulan. Ya, alhamdulillah itu bisa saya selesaikan. Berbekal dengan apa yang saya miliki itu tadi, kemudian saya dipercaya juga untuk menjadi asesor BAN PT, ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sampai saat ini. Sebagai asesor BAN PT, saya diberi tanggung jawab untuk melakukan evaluasi review terhadap perguruan tinggi yang berbasis pada kelautan. Di antaranya adalah dengan Akademi Angkatan Laut. Kebetulan saya menjadi asesornya. Sesko Angkatan Laut, saya menjadi asesornya. Universitas Pertahanan, saya menjadi asesornya. Dan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi kelautan. Itulah beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Dan yang terakhir, saya di masa pensiun saya, karena umur saya sudah lebih dari 70 tahun, maka saya pensiun sebagai guru besar di Universitas Diponegoro. Oleh karena itu tadi disebut oleh Pak Bambang, saya sebagai profesor emeritus, artinya profesor yang status secara PNS saya sudah pensiun, tapi masih digunakan oleh Undip untuk menjadi dosen pada program studi S3 Ilmu Kelautan. Dan kemudian saat ini saya dipercaya untuk menjadi rektor Universitas Maritim AMNI yang ada di Semarang. Saya kira itulah perjalanan singkat dari apa yang saya jalani sampai saat ini sebagai rektor Universitas Maritim AMNI. Terima kasih. Baik, Profesor Yohanes. Nah, mungkin sekarang bisa digambarkan sedikit mengenai Universitas Maritim AMNI ini, karena kalau AMNI itu kan orang sudah mengenalnya sangat lama di Semarang. Sekarang namanya berubah menjadi Universitas Maritim. Mungkin bisa digambarkan seperti apa ini perguruan tinggi Unimar AMNI sekarang ini. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya AMNI, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang, AMNI itu sudah ada berdiri sejak September 1963. Jadi ini dulu kampusnya yang pertama itu masih di Mugas, ya, di atas itu di Menteri Speno, di bareng sama Akademi Farming, mungkin Pak Bambang tahu. Dan dari sana AMNI kemudian pindah ke Panti Marhen yang ada di Mojopahit, dan saat ini berada di kampus Jalan Soekarno-Hatta, arteri Soekarno-Hatta. Perkembangannya dari Akademi Maritim
Kemudian karena tuntutan daripada perkembangan kebutuhan untuk tenaga-tenaga SDM maritim dan juga transportasi, maka AMNI berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Maritim dan Transportasi, Stinmart AMNI, tahun 2007. Dari 2007 kemudian berkembang kembali karena terlihat bahwa apalagi dengan keinginan dari Pak Jokowi pada waktu awal pemerintahannya yang pertama bahwa Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Oleh karena itu di bidang pendidikan pun, di bidang kesiapan SDM pun, maka kita juga harus bisa memberikan kontribusi, terutama Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Oleh karena itu kemudian Sekolah Tinggi Maritim dan Transportasi itu berubah bentuk kembali menjadi Universitas Maritim. Kenapa ini namanya universitas? Berbeda dengan politeknik, karena kalau universitas itu maka jenis pendidikannya atau jenis program studi yang ada itu harus bukan hanya satu bidang ilmu. Artinya hanya bukan bidang ilmu kemaritiman saja, tapi di Universitas Maritim AMNI ini kita memiliki juga fakultas-fakultas atau program studi yang sifatnya umum. Ya, sebagaimana mungkin saya bisa sebutkan, Universitas Maritim AMNI sekarang ini terdiri dari 3 fakultas. Fakultas Kemaritiman itu yang basisnya adalah ilmu-ilmu kemaritiman, yaitu ilmu nautika, ilmu teknika, kemudian juga ilmu yang ketataraksanaan, pelayaran niaga, dan juga yang terkait dengan manajemen pelabuhan dan logistik maritim. Kemudian kita punya juga program studi yang sifatnya umum di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu program studi transportasi, program studi bisnis digital, dan program studi perdagangan internasional. Ada tambah satu lagi dengan fakultas yang umum, yaitu Fakultas Teknik. Program studinya adalah program studi teknik mesin, program studi teknik keselamatan, dan program studi transportasi laut. Jadi itulah. Jadi kalau boleh saya sampaikan, mungkin Universitas Maritim ini adalah merupakan satu-satunya perguruan tinggi maritim yang berbentuk universitas. Karena yang lain itu bentuknya adalah politeknik. Misalnya seperti Politeknik Ilmu Pelayaran yang di bawah Kementerian Perhubungan, mungkin Politeknik Bumi Akmelni atau Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Ya, saya kira itu semuanya bentuknya bukan universitas. Yang universitas itu hanya Universitas Maritim AMNI. Demikian, terima kasih. Baik, Prof. Sebagai universitas mungkin nanti bisa disampaikan apakah sekarang sudah mulai meluluskan alumni-alumninya, tetapi kalau sebagai tadi akademi dan kemudian sekolah tinggi pasti sudah banyak alumni AMNI ini yang sekarang tersebar di mana-mana. Nah, nanti sambil melengkapi studi itu juga mungkin bisa diceritakan ini para alumninya ini sekarang seperti apa kegiatannya? Karena tadi disebutkan bahwa ini juga untuk memenuhi harapan atau misi Pak Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim tadi. Ya, terima kasih. Jadi memang benar, sebagaimana saya sudah sebutkan, cikal bakal dari Universitas Maritim AMNI itu adalah dari Akademi Maritim Nasional Indonesia. Jadi sejak tahun 63 sampai sekarang, alumni kita itu kurang lebih sudah sekitar hampir 30.000 orang. Dan sudah tersebar di seluruh dunia. Kenapa saya katakan di seluruh dunia? Karena rata-rata mereka sudah bekerja menjadi nahkoda kapal pelayaran, baik itu kapal pelayaran niaga
maupun kapal-kapal kargo ataupun kapal-kapal tanker. Itu rata-rata adalah alumni dari AMNI. Ya. Jadi mereka mereka juga bekerja di kapal-kapal pesiar, ataupun mereka juga bekerja di instansi-instansi pemerintah, ya, baik itu sebagai syah bandar di pelabuhan, ataupun juga mereka sebagai wirausahawan yang mereka sendiri juga memiliki kapal. Ada salah satu dari alumni kami itu sudah memiliki kapal sampai 50 buah kapal niaga yang rutenya itu adalah baik rute untuk dalam negeri maupun rute ke luar negeri, ya. Alumni kami banyak yang menjadi nakoda kapal di Eropa, ya, di Belanda, di Jerman. Kemudian ini baru aja kami dapat informasi ada yang sudah bekerja di Kanada, di Venezuela, ya, di Brasilia, dan hampir ada di berbagai macam negara. Dan rata-rata mereka setelah menjadi nakoda kapal, mereka kemudian kembali menjadi dosen di Universitas Maritim. Jadi dosen-dosen kami ini, dosen-dosen yang ada sekarang ini di Unimar, itu rata-rata di depannya pasti ada gelarnya kapten. Kalau itu ada gelarnya kapten misalnya Sutini, itu salah satu nakoda kapal wanita yang dimiliki Indonesia, saat ini menjadi dekan di Fakultas Kemaritiman. Itu dia sudah mempunyai pengalaman 20 tahun berlayar untuk membawa kapal ke Eropa. Demikian juga yang lain, ada kapten yang Gembong, itu juga saat ini menjadi sekretaris yayasan, itu juga pernah menjadi kapten kapal yang arahnya ke selatan, ke Australia dan sebagainya. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah komunikasi dengan para alumni sampai saat ini selalu terjaga, sehingga perkembangan daripada Universitas Maritim AMNI sebagian besar juga didukung oleh kiprah atau kontribusi daripada alumninya. Paling tidak mereka menyediakan tempat untuk praktek laut bagi para taruna yang ada saat ini atau adik-adik kelasnya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Ya, baik. Prof, bagaimana peluang para alumni ini kemaritiman? Karena kalau tidak salah itu memang banyak awak-awak kapal itu yang disukai, yang datang dari Indonesia, yang sudah menyebar di mana-mana seperti tadi dikatakan oleh Prof. Johannes. Peluang kerja dari alumni itu cukup besar, bahkan mereka masih praktek laut. Praktek laut itu adalah praktek yang wajib harus dijalani oleh semua taruna sebelum mereka itu lulus. Praktek laut itu lamanya 1 tahun, dan itu mereka biasanya ikut di perusahaan-perusahaan pelayaran. Umumnya yang diminati oleh taruna itu adalah perusahaan pelayaran internasional. Ya, itu mereka selama 1 tahun, dan biasanya sebelum mereka lulus itu mereka sudah ditanya oleh perusahaan di mana tempat mereka bekerja atau mereka praktek laut. Karena kadang-kadang para taruna itu karena selama praktek itu mereka diberi gaji dengan gajinya dolar, itu akhirnya kebablasan itu. Kadang-kadang mereka nggak mau turun dulu untuk menyelesaikan studinya, tapi langsung bekerja. Ya, mereka langsung bekerja. Sebentar Pak, ini ada telepon. Halo, Pak Man. Halo Pak Man. Halo. Jadi gitu Pak. Nih, oke. Oleh karena itu maka peluang, apalagi saya sudah sampaikan ikatan alumni. Kalau di Universitas Maritim AMNI itu namanya IKANI, itu cukup baik. Jadi para senior-senior yang sudah bekerja di kapal atau sudah bekerja di perusahaan-perusahaan pelayaran, ataupun juga mereka yang bekerja sebagai syah bandar, ya. Jadi itu mereka membuka jejaring dengan para juniornya, adik-adik kelasnya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini rata-rata alumni
dari Universitas Maritim AMNI itu sudah terserap dengan baik ya. Apalagi bahkan kita merasa kekurangan karena banyak yang sudah minta misalnya sebagai ahli nautika, ahli tata laksana kepelabuhan, ya, kemudian ahli perdagangan internasional dan sebagainya, itu tidak bisa kita penuhi karena jumlah daripada lulusan kita untuk program studi yang saya sebut itu terbatas, artinya tidak bisa kita memproduksi secara besar-besaran. Saya kira mungkin itu Pak Bambang ya. Baik, Prof. Itu kalau profesional awak kapal itu kan apa? Ketika harus mau naik pangkat itu kan harus pendidikan, Bro. Nah, apakah itu Betul. juga disediakan di Uniman? Betul, betul sekali. Jadi sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, untuk menjadi pelaut atau untuk bekerja di kapal, apalagi kapal-kapal pelayaran internasional, maka mereka harus memenuhi persyaratan IMO. Nah, IMO itu adalah International Maritime Organization, di mana mereka perlu harus memiliki sertifikasi-sertifikasi, ya, sertifikasi-sertifikasi. Nah, saat ini kami Universitas Maritim AMNI itu dipercaya oleh Kementerian Perhubungan, oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyelenggarakan sertifikasi-sertifikasi yang recognized, artinya yang diakui secara internasional oleh IMO. Saat ini kami punya 10 diklat, ya, diklat yang nantinya mengeluarkan yang alhamdulillah sertifikasi yang dipersyaratkan untuk kenaikan profesionalisasi dari seorang pelaut atau kapten kapal itu tersedia di kami. Ya, jadi kami dipercaya oleh Kementerian Perhubungan. Jadi ada lisensinya yang dimiliki. Ya. Baik, Prof. Nah, ini selama masa kepemimpinan Prof. Johannes ini apa saja program-program yang ingin dilaksanakan? Ya, jadi terus terang aja sebagaimana yang tadi kami sampaikan, kami tentunya selaras dengan perkembangan pembangunan, terutama untuk sektor kemaritiman atau sektor kelautan ini, maka obsesi saya ke depan tentunya adalah bagaimana untuk meningkatkan agar supaya Universitas Maritim ini menjadi pusat rujukan nasional untuk bidang kemaritiman dan transportasi laut. Ya, jadi pusat rujukan itu ya bukan hanya pendidikan, pusat rujukan untuk penelitian, dan juga pusat rujukan untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru di bidang kemaritiman yang memang sangat diperlukan di dalam perkembangan untuk pembangunan kita ke depan, terutama untuk memasuki era Indonesia Emas. Jadi saat ini kami sudah mempersiapkan untuk itu, maka dari sudut SDM, internal SDM kita, saat ini kami melakukan peningkatan kualifikasi akademik dengan mengirimkan dosen-dosen untuk mengikuti mengikuti pendidikan S3, ya. Baru saja bulan yang lalu saya mengirimkan ada 10 orang untuk mengikuti pendidikan doktor, ya, di bidang ekonomi kemaritiman dan lain-lain itu di Malang. Kemudian kami juga berencana untuk bisa menghasilkan guru besar karena calon untuk guru besar yang ada di Universitas Maritim ini cukup banyak. Paling tidak saat ini sudah ada hampir 10 doktor senior yang nanti dengan keberadaan saya di Universitas Maritim ini akan saya pacu untuk bisa mereka juga meraih jabatan fungsional akademik sebagai seorang profesor. Kemudian yang lain tentunya juga kami sangat berharap
untuk akreditasi, ya, karena akreditasi itu juga merupakan salah satu tolok ukur dari kualitas dari satu perguruan tinggi. Maka akreditasi yang ada saat ini kita baru levelnya masih baik sekali, sedang saya persiapkan untuk menjadi akreditasi unggul ataupun akreditasi internasional. Meskipun secara training, secara pendidikan dan pelatihan diklat, sertifikasi kita sudah diakui secara internasional. Hanya akreditasi secara akademik perlu ditingkatkan agar supaya juga mencapai akreditasi internasional. Muhammad, junjunganku, wariskan agamaku. Nah, kalau dari sudut kebijakan pemerintah, apa yang diharapkan oleh perguruan tinggi kemaritiman ini supaya mendapat dukungan, Bro? Ya, artinya bahwa pemerintah juga perlu ikut membantu untuk mengakselerasi pendidikan di bidang kemaritiman, karena pendidikan di bidang kemaritiman itu relatif mahal, terutama untuk peralatan yang dimiliki, ya. Peralatan yang harus dimiliki itu adalah namanya simulator. Saat ini alhamdulillah Universitas Maritim Amni sudah memiliki hampir kurang lebih sekitar 12 atau 15 simulator yang bisa digunakan untuk praktek bagi mahasiswa. Misalnya seperti bridge simulator. Bridge simulator itu adalah untuk mempersiapkan para lulusan itu nanti menjadi seorang nakoda kapal. Maka kami memiliki simulator untuk bagaimana mengendalikan kapal kalau akan masuk ke suatu pelabuhan dengan kondisi laut yang misalnya dengan gelombang tinggi, bagaimana cara mengendalikan. Maka simulasi seperti itu sudah kami lakukan, sudah kami miliki, ya. Kemudian juga simulator yang lain, misalnya untuk keteknikan mesin, bagaimana cara menangani apabila ada mesin yang rusak, kemudian juga masalah yang terkait dengan radar, yang terkait dengan hubungan radio atau Marconi dan sebagainya. Itu semua sudah hampir persyaratan yang ditetapkan oleh IMO, ya, untuk International Maritime Organization untuk menjadi seorang pelaut yang bersertifikat, itu sudah kami miliki. Jadi oleh karena itu maka harapannya tentunya pemerintah juga diharapkan menyiapkan anggaran, ya, bukan hanya untuk perguruan tinggi umum, tapi perguruan tinggi yang yang spesifik seperti Universitas Maritim ini dengan bidang kemaritiman dan transportasi, maka perlu juga mendapat dukungan untuk pendanaan untuk memutakhirkan peralatan-peralatan yang dimiliki agar supaya lulusan kita nantinya adalah lulusan yang siap pakai, artinya memang siap untuk bekerja dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi itu harapan kita. Ya, baik. Terakhir, Prof. Ini para alumni Unimar Amni ini kan banyak bekerja di luar negeri, di dunia internasional, yang persaingannya juga internasional. Nah, apa yang menjadi bekal khusus yang menjadi kekuatan daya saing mereka kalau mereka harus bersaing dengan para SDM dari luar, Prof? Ya, kemudian saya perlu sampaikan di sini bahwa Universitas Maritim Amni ini punya tagline, ya, namanya Buana Adiguna. Buana itu adalah global maksudnya, jadi siap mereka itu untuk berkiprah secara global, ya, di dunia internasional.
merupakan singkatan, ya. Jadi singkatan yang pertama itu yang berkaitan dengan integrity atau integritas, ya. In yang pertama dari incredible itu adalah integritas. Harapannya semua para lulusan peserta didik sivitas akademika yang ada di Universitas Maritim harus memiliki integritas yang tinggi. Ya, artinya dia mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya, terhadap kompetensi yang dia miliki. Kemudian yang kedua adalah customer oriented, ya, customer oriented. Customer oriented itu artinya kita selalu memberikan pelayanan yang prima, ya, kepada stakeholder internal. Customer utama kita tentunya adalah para taruna, dan customer berikutnya adalah para external stakeholder, perusahaan-perusahaan yang menitipkan pegawainya untuk dididik di kita, perusahaan-perusahaan pelayaran yang bekerja sama dengan kita. Saat ini sudah banyak perusahaan pelayaran yang bekerja, baik itu dari Singapura, baik itu dari Belanda, baik itu dari Jerman. Ini baru saja 2 hari yang lalu kami kedatangan tamu dari Singapura yang ingin untuk kerjasama dengan Unimar Amni ini bisa selalu dijalankan, ya, dilanjutkan, karena mereka merasa puas dengan lulusan dan juga integritas yang dimiliki oleh para lulusan kita. Jadi yang kedua customer oriented, yang ketiga adalah ready for the adventure. Artinya di sini diartikan bahwa para lulusan yang kita miliki itu siap, cepat, tanggap, dan sigap, ya, siap, cepat, tanggap, dan sigap, ya, untuk bekerja secara profesional di pasar kerja atau di tempat mereka bekerja. Pendidikannya itu adalah pendidikan yang semi militer. Jadi pendisiplinan diri dari para taruna itu adalah sangat tinggi atau sangat diutamakan. Karena kami tidak menginginkan mereka nanti menjadi pelaut, begitu mereka ada di kapal, baru jalan kapal 1 bulan sudah minta untuk diturunkan atau minta kembali ke darat, ya. Sikap-sikap karakter pendisiplinan seperti ini tidak bisa kita tolerir. Oleh karena itu kita selalu mengatakan improvement behavior. Dan yang terakhir adalah leader in maritim. Artinya kita harapkan semua alumni kita, lulusan kita itu menjadi leader, menjadi pemimpin pada bidang-bidang usaha kemaritiman yang ada di segala di segala penjuru, ya, di semua kawasan dunia. Jadi saya kira itu, dengan incredible ini harapan kita mutu kualitas daripada lulusan kita dapat selalu terjaga, dan yang kedua tingkat kedisiplinannya dengan karakter, karena pendidikan karakter, ya, sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan karakter itu adalah merupakan basis utama yang kita berikan kepada para taruna kita. Saya kira mungkin itu yang saya bisa sampaikan sebagai gambaran secara umum. Baik, terima kasih sekali Profesor Insinyur Yohanes Huta Barat, MSc, PhD, Rektor Unimar Amni Semarang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memperkaya informasi kita, dan sekali lagi sukses untuk Unimar Amni. Mudah-mudahan para lulusannya benar-benar menjadi duta-duta bangsa di pergaulan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi